نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan terlebih dahulu mempersembahkan rasa syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya, saya mengajak kepada kita semua agar lebih memperkuat iman dan takwa kepadanya. Meningkatkan takwa berarti memahami kesadaran akan maha hadirat Allah Subhanahu wa taala di sisi kita. Sehingga dengan kesadaran itu kita akan selalu berhati-hati dalam bertutur kata, berperilaku dan bersikap. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menilai dan memberi balasan terhadap setiap amalan yang kita kerjakan. Takwa adalah sebagai puncak pencapaian spiritual manusia di hadapan Allah, sehingga kita dapat disebut sebagai pribadi muttaqin, pribadi yang sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di sisi kita. Kepada pribadi yang demikian itulah Allah menjanjikan jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi, dan Allah akan menganugerahkan rezeki yang tidak terhingga dan tidak terduga kepada kita. Bagaimana firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jamaah dirahmati Allah. Hari ini kita telah memasuki bulan Rajab. Beberapa hari lagi kita bertemu dengan 27 Rajab, yang oleh sebagian besar muslimin diyakini sebagai tanggal terjadinya Isra wal Mi'raj. Meskipun tidak ada bukti sahih bahwa Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab, bahkan Syekh Syafi'ullah Al-Mubarak ini dalam sirahnya Waqiful Mahmum menolak pendapat bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. Tidak ada salahnya kita memanfaatkan momentum ini untuk mengambil hikmah Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj keduanya terjadi pada satu malam yang sama. Sebagaimana nanti etimologi yaitu berjalan di waktu malam, Isra adalah berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah tinggal wafat dua orang yang sangat berperan di dalam dakwah Islam beliau, yaitu istrinya sendiri Khadijah radhiyallahu anha dan mamanya Abu Thalib. Mukminin Khadijah radhiyallahu anha sangat dicintai Rasulullah SAW. Khadijah adalah wanita dan bahkan manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Seorang mukminah yang mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Islam, dan juga seorang istri yang darinya Rasulullah mempunyai keturunan. Sedangkan Abu Thalib adalah paman beliau. Meskipun tidak masuk Islam, Abu Thalib selalu membela Rasulullah dan pasang badan ketika Quraisy akan mencelanya. Keberadaan Abu Thalib di sisi Muhammad membuat orang Quraisy berpikir panjang ketika hendak menyakiti Rasulullah. Dua orang itu meninggalkan Rasulullah dengan tahun yang sama selama-lamanya. Karena begitu, dalam duka kehilangan itu, ahli sejarah menyebut tahun ini sebagai Amul Husni atau tahun sukacita. Duka itu semakin lengkap manakala Rasulullah mencoba membuka jalur dakwah baru ke Taif. Taif yang sejuk dan hijau diharapkan menjadi lahan dakwah orang yang mau membuka diri menerima Islam. Namun ternyata Taif tidak kalah bengis dalam merespon dakwah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah diusir, kan disertai dengan cacian dan dilempar batu juga kaki beliau berdarah-darah. Dalam kesedihan mendalam seperti itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisrakan mikrofkan beliau
hingga jadilah peristiwa Isra wa Mi'raj itu menjadi tasilah atau kalau berlarang yang sangat luar biasa bagi baginda Rasulullah SAW. Jemaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan momentum Isra wa Mi'raj, setelah kita mengambil hikmah darinya bahwa di tengah misi keimanan, misi dakwah Allah menyediakan tasiliyah atau boleh berlarang. Maka seharusnya sholat yang merupakan orang-orang Isra wa Mi'raj juga menjadi tasilah kita dari segala beban hidup, beban dakwah dan beratnya melawan nafsu. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Dengan demikian sabda Rasulullah, ibadah sholat merupakan ajang bagi seorang pecinta untuk secara langsung berkeluh kesah dan menyampaikan ridhonya kepada zat yang dicintainya. Setiap pecinta yang hendak menunaikan sholat akan mempersiapkan dulu keadaan dirinya dengan berhias sebaik mungkin. Sebabnya pada saat itu dirinya akan berjumpa dengan kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang Islam telah menegakkan sholat secara sempurna, khusyuk dan ikhlas dalam mengamalkannya, maka sholat tersebut akan memberikan dampak yang positif terhadap suasana batin, kejiwaan atau psikolog orang tersebut. Kondisinya mendukung bagi terbentuknya kepribadian yang utuh, sehat, produktif atau efektif. Kepribadian yang efektif itu mempunyai ciri-ciri: 1. Komitmen terhadap nilai-nilai agama. 2. Konsisten atau istiqomah dan kebenaran. 3. Kontrol diri dari dorongan hawa nafsu. 4. Kreatif, banyak ide, gagasan dan menebarkan kebenaran dan kebaikan. Dan yang kelima adalah kompeten dalam mengamalkan ajaran Nabi. Ibadah sholat juga merupakan sarana komunikasi publik antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama dari pelaksanaan ibadah sholat adalah mendekatkan diri, selalu mengingatkan bahwa pada zamannya yang begitu saya tidak akan sampai terjerumus dalam berbagai maksiat. Berkawali walaupun Al-Karim menafahani bagian umat di bangsa ayat 25. Aku komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dari dan ada wa sunnah dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Ya mu'minun, ittaqullah haqqa tuqatih, akan Allah mengatakan yusallu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqqa warzuqna wa arina al-batila warzuqna Rabbana a'udzu bika min syarri ma sana'na wa qina adzaban nar. Innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Yadhkurukum wa la ta'masun. Yadhkurukum wa la